Setiap manusia pernah merasakan momen ketika jantung berdebar hanya karena merasa diperhatikan. Saat melangkah ke ruangan penuh orang, kita tiba-tiba sadar pada pakaian yang kita kenakan, cara kita berjalan, bahkan cara kita bernapas. Rasanya si Lula ada lampu sorot besar yang menyorot tepat ke arah kita, menampilkan setiap kekurangan, setiap kesalahan, dan setiap detail kecil yang sebenarnya tidak penting. Inilah yang dalam psikologi disebut sebagai spotlight effect, sebuah fenomena di mana kita merasa diri kita menjadi pusat perhatian orang lain, padahal kenyataannya tidak demikian. Kita mengira semua mata tertuju pada kita. Padahal, kebanyakan orang bahkan tidak menyadari kehadiran kita secara detail. Fenomena ini berakar dari sesuatu yang sangat manusiawi, yaitu bias egosentris. Kita hidup di dalam pikiran kita sendiri, merasakan emosi kita sendiri, melihat dunia dari sudut pandang kita sendiri. Karena itu, tanpa sadar kita menganggap orang lain juga memandang kita dengan fokus yang sama seperti kita memandang diri sendiri. Kita lupa bahwa setiap orang juga sibuk memikirkan dirinya, cemas dengan penampilannya, khawatir dengan kesalahannya, dan terjebak dalam spotlight effect versi mereka masing-masing. Dunia di kepala kita terasa sangat besar, tetapi dunia di kepala orang lain sama besarnya bagi mereka. Kita tidak benar-benar berada di pusat perhatian, tetapi di pusat perhatian versi pikiran kita sendiri. Spotlight effect sering muncul paling kuat ketika kita merasa melakukan kesalahan kecil. Misalnya, ketika kita menumpahkan sedikit kopi di baju sebelum masuk kelas atau kantor. Sepanjang hari kita merasa semua orang melihat noda itu. Seakan-akan noda kecil itu adalah tulisan besar yang meneriakkan kekurangan kita. Padahal, kebanyakan orang bahkan tidak memperhatikannya. Mereka mungkin hanya melihat wajah kita, atau bahkan tidak melihat kita sama sekali karena sibuk dengan ponsel, tugas, atau pikiran mereka sendiri. Namun di kepala kita, noda itu membesar, seolah menjadi pusat semesta. Inilah kekuatan pikiran manusia. Ia bisa memperbesar sesuatu yang kecil menjadi sesuatu yang terasa sangat besar. Hal yang sama terjadi saat kita salah bicara di depan umum. Satu kata yang terucap keliru bisa terasa seperti kesalahan fatal. Kita membayangkan orang-orang akan mengingatnya selamanya, menertawakannya diam-diam, atau menjadikannya bahan pembicaraan. Padahal, kenyataannya, sebagian besar orang hanya menangkap inti pesan kita, bukan kesalahan kecil dalam satu kata. Mereka mungkin bahkan lupa apa yang kita katakan beberapa menit kemudian. Namun spotlight effect membuat kita merasa seolah kesalahan itu terukir permanen di ingatan semua orang. Kita lupa bahwa ingatan orang lain tidak sekuat kecemasan kita sendiri. Fenomena ini juga terasa ketika kita melakukan sesuatu sendirian di tempat umum, duduk sendirian di kafe, makan sendirian di restoran, atau berjalan sendiri di pusat perbelanjaan, sering memunculkan perasaan siola-ola orang lain sedang menilai kita. Kita membayangkan mereka berpikir kita kesepian, tidak punya teman, atau aneh. Padahal, kebanyakan orang tidak peduli. Mereka sibuk dengan percakapan mereka, dengan layar ponsel mereka, atau dengan pikiran mereka sendiri. Bahkan jika mereka melihat kita, kemungkinan besar mereka akan melupakan kita dalam hitungan detik. Namun spotlight effect membuat kita merasa seolah-olah keberadaan kita menjadi pertunjukan terbuka. Istilah spotlight effect pertama kali dipopulerkan oleh psikolog Thomas Gilovich dan Rick Rokonia pada tahun ke-1999. Dalam penelitiannya, mereka menunjukkan bahwa manusia cenderung melebih-lebihkan sejauh mana orang lain memperhatikan penampilan dan tindakan mereka. Dalam eksperimen sederhana, seseorang diminta mengenakan kaos dengan gambar yang mencolok, lalu masuk ke ruangan penuh orang.
Ketika ditanya, mereka memperkirakan sebagian besar orang memperhatikan kaos itu. Kenyataannya, hanya sebagian kecil yang benar-benar menyadarinya. Penelitian ini membuktikan bahwa perasaan menjadi pusat perhatian seringkali hanyalah ilusi psikologis. Namun, meskipun hanya ilusi, dampaknya sangat nyata. Spotlight effect bisa memicu kecemasan sosial, rasa malu yang berlebihan, dan ketakutan untuk mencoba hal baru. Banyak orang tidak berani berbicara di depan umum, tidak berani mengemukakan pendapat, dan tidak berani tampil apa adanya karena takut dinilai. Mereka mengurungkan mimpi hanya karena takut sorotan imajiner. Padahal, yang mereka takuti bukanlah orang lain, melainkan bayangan di dalam pikiran mereka sendiri. Mereka terjebak dalam keyakinan bahwa setiap langkah akan diawasi, setiap kesalahan akan dicatat, dan setiap kekurangan akan dihakimi. Jika kita jujur pada diri sendiri, kita akan sadar bahwa kita jarang benar-benar mengingat kesalahan orang lain. Kita mungkin melihat seseorang terpeleset di jalan, tetapi beberapa menit kemudian kita lupa wajahnya. Kita mungkin mendengar seseorang salah menyebut kata, tetapi kita lebih mengingat isi pembicaraannya daripada kesalahannya. Ini menunjukkan bahwa pikiran kita sendiri pun tidak punya kapasitas untuk terus-menerus menilai orang lain. Namun anehnya, kita menganggap orang lain melakukan hal yang sebaliknya terhadap kita. Inilah ironi spotlight effect. Kita merasa terlalu penting di mata orang lain, padahal kenyataannya kita tidak sepenting itu bagi pikiran mereka. Kesadaran ini sebenarnya bisa menjadi pembebasan. Ketika kita menyadari bahwa orang lain tidak terlalu memperhatikan kita bisa mulai hidup lebih bebas. Kita bisa memakai pakaian yang kita suka tanpa terlalu memikirkan komentar orang. Kita bisa berbicara dengan lebih jujur tanpa takut salah. Kita bisa mencoba hal baru tanpa terus membayangkan penilaian. Menyadari bahwa spotlight itu hanya ilusi, membuat kita lebih berani menjadi diri sendiri. Kita tidak lagi hidup untuk penonton yang tidak benar-benar ada, tetapi untuk diri kita sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, spotlight effect seringkali menghalangi potensi kita. Seorang siswa mungkin tidak berani bertanya di kelas karena takut dianggap bodoh. Seorang karyawan mungkin tidak berani menyampaikan ide karena takut dikritik. Seorang pemuda mungkin tidak berani memulai bisnis karena takut ditertawakan. Semua ketakutan ini seringkali tidak berdasar, karena orang lain tidak sepeduli itu. Namun pikiran kita menciptakan panggung imajiner di mana kita adalah aktor utama yang selalu diawasi. Padahal, dunia nyata jauh lebih sunyi dari yang kita kira. Setiap orang sedang sibuk dengan drama mereka sendiri. Mengatasi spotlight effect bukan berarti mengabaikan orang lain sama sekali, tetapi memahami proporsi yang sehat. Kita tetap bisa peduli pada pendapat orang, tetapi tidak membiarkannya mengendalikan hidup kita. Kita bisa menerima kritik tanpa merasa dunia runtuh. Kita bisa menertawakan kesalahan kecil tanpa menganggapnya sebagai aib besar. Kita bisa belajar bahwa salah bicara bukan akhir segalanya. Noda di baju bukan bencana, dan duduk sendirian bukan tanda kegagalan. Semua itu hanyalah bagian kecil dari kehidupan yang sering kita besarkan sendiri. Kisah spotlight effect sebenarnya adalah kisah tentang keberanian mental. Keberanian untuk menerima bahwa kita tidak sempurna. Dan itu tidak masalah. Keberanian untuk tampil apa adanya tanpa terus mengedit diri kita agar sesuai dengan bayangan orang lain. Keberanian untuk berjalan di jalan sendiri tanpa harus merasa semua mata menilai. Ketika kita mampu melihat bahwa spotlight itu hanyalah ilusi,
kita mulai hidup dengan lebih ringan. Kita tidak lagi membawa beban rasa malu yang tidak perlu. Kita tidak lagi menahan diri karena takut sorotan yang sebenarnya tidak ada. Dalam dunia yang dipenuhi media sosial, spotlight effect semakin terasa kuat. Kita melihat orang-orang memamerkan kehidupan terbaik mereka dan kita merasa diri kita sedang dinilai setiap saat. Kita merasa harus tampil sempurna karena takut disorot. Padahal yang kita lihat hanyalah potongan kecil dari kehidupan orang lain, dan mereka pun mungkin merasa sama tentang kita. Media sosial memperbesar ilusi spotlight, membuat kita merasa selalu berada di panggung. Namun kenyataannya, sebagian besar orang hanya menggulir layar tanpa benar-benar memperhatikan detail hidup kita. Mereka mungkin menyukai unggahan kita, lalu melupakannya beberapa detik kemudian. Kesadaran tentang spotlight effect bisa mengubah cara kita menjalani hidup. Kita mulai berani mencoba hal-hal yang sebelumnya kita hindari. Kita mulai menyadari bahwa gagal di depan orang lain tidak seburuk yang kita bayangkan. Kita mulai memahami bahwa rasa malu seringkali hanya ada di kepala kita. Dan ketika kita berani melangkah meski merasa disorot, kita sebenarnya sedang mengalahkan ilusi yang selama ini menahan kita. Setiap langkah kecil melawan spotlight effect adalah langkah besar menuju kebebasan diri. Bayangkan jika kita hidup tanpa terlalu memikirkan penilaian orang. Kita akan lebih jujur, lebih kreatif, dan lebih berani. Kita akan fokus pada pertumbuhan diri, bukan pada penampilan semata. Kita akan melihat kesalahan sebagai bagian dari proses, bukan sebagai aib. Kita akan berhenti menunggu waktu yang sempurna karena sadar bahwa sorotan yang kita takuti tidak pernah benar-benar ada. Inilah kekuatan memahami spotlight effect. Ia mengubah cara kita memandang diri sendiri dan dunia. Pada akhirnya, spotlight effect mengajarkan kita satu pelajaran penting. Manusia terlalu sibuk dengan dirinya sendiri untuk benar-benar memperhatikan kita. Dan itu adalah kabar baik. Artinya, kita bebas menjadi diri sendiri tanpa harus terus merasa dihakimi. Kita bebas salah, bebas belajar, dan bebas berkembang. Lampu sorot yang kita takutkan hanyalah proyeksi pikiran kita sendiri ketika kita memadamkan lampu itu di kepala kita. Dunia menjadi tempat yang lebih ramah untuk ditinggali. Kita tidak lagi hidup di bawah bayangan penilaian, tetapi di bawah cahaya keberanian. Jika hari ini kamu merasa malu karena kesalahan kecil, ingatlah bahwa kemungkinan besar hanya kamu yang masih mengingatnya. Jika kamu takut mencoba sesuatu karena merasa akan diperhatikan, ingatlah bahwa orang lain sedang sibuk dengan spotlight mereka sendiri. Jangan biarkan ilusi ini mencuri kesempatanmu untuk tumbuh. Hidup terlalu singkat untuk dikendalikan oleh ketakutan yang tidak nyata. Berjalanlah, berbicaralah, dan berkaryalah dengan penuh keberanian, karena dunia tidak seseram yang kita bayangkan. Jangan lupa share, like, dan subscribe ya jika kamu ingin menonton video lainnya.